saya Bella dan rekan saya Restu. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang sesuatu yang mungkin cukup berat, tapi sebenarnya nempel banget tuh di kehidupan kita sebagai warga negara. Betul tuh, kita bakal bedah tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Tapi tenang nih teman-teman, kita nggak bakal sendirian ngebahasnya. Sudah ada Dr. Nadila, dosen favorit kita, dan Ibu Nadia dari Kementerian. Selamat datang Ibu. Selamat datang Ibu. Terima kasih ya. Iya. Oke, langsung aja nih dok. Banyak yang mikir wawasan Nusantara itu cuma pelajaran hafalan di sekolah. Tapi sebenarnya kalau kita tarik dari geopolitik, itu maksudnya gimana sih dok? Oke, pertanyaan bagus ya. Sederhananya begini, geopolitik itu adalah cara sebuah negara memanfaatkan kondisi geografisnya untuk kepentingan nasional. Bagi Indonesia, geografi kita itu unik seperti ribuan pulau di antara dua samudra. Wawasan Nusantara adalah cara pandang kita. Kita nggak melihat laut sebagai pemisah, tapi sebagai pemersatu. Itu adalah geopolitik kita. Nah, jadi faktanya luas wilayah kita itu sekitar 5,1 juta kilometer persegi dan 70%-nya adalah air. Jadi kalau kita nggak punya cara pandang yang kuat soal wilayah ini, kita bakal gampang dipecah belah. Setuju dengan Ibu Nadia. Dari sisi pemerintah, wawasan Nusantara ini adalah kompas. Tanpa pemahaman ini, kita nggak punya dasar buat bikin kebijakan keamanan di Natuna atau pembangunan infrastruktur yang merata sampai ke Papua. Geopolitik kita adalah persatuan wilayah. Nah, bicara soal Natuna atau perbatasan, Bu Nadia, saya pengen nanya nih, apakah wawasan Nusantara ini cuma soal pertahanan militer? Nah, tentu saja tidak. Geopolitik kita mencakup ekonomi dan sosial. Contohnya, tol laut. Itu adalah implementasi wawasan Nusantara agar harga barang di barat dan timur Indonesia nggak beda jauh. Kita ingin ekonomi kita nggak cuman terpusat di Jawa seperti Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Tapi kalau misalnya kita kilas balik lagi, tantangannya mungkin gede banget kan dok. Apalagi sekarang zaman digital, pengaruhnya pasti budaya luar tuh pasti kenceng banget kan dok. Ya, betul banget Restu. Tantangan geopolitik sekarang bukan cuma soal batas wilayah fisik, tapi batas mental. Kalau anak muda lebih bangga sama budaya luar dan nggak tahu potensi bangsanya sendiri, itu ancaman geopolitik juga. Kita kehilangan jati diri sebagai bangsa maritim. Nah, data juga menunjukkan literasi digital kita tinggi, tapi pemahaman tentang wawasan kebangsaan di media sosial seringkali kalah sama isu-isu yang memecah belah. Jadi ini PR buat kita semua. Wah, nggak terasa ya, udah hampir 5 menit nih kita membahas tentang Nusantara, teman-teman. Singkatnya, wawasan Nusantara itu bukan cuma teori, tetapi strategi kita buat bertahan sebagai negara besar kan, Bu? Ya, tepat sekali Bella. Itu adalah ruh keberlangsungan NKRI. Dan tugas kami di pemerintahan serta kalian anak muda adalah menjaga agar cara pandang ini tetap relevan di masa depan. Wah, keren banget tuh. Jadi, buat teman-teman semuanya, teman-teman semua di rumah, mulai sekarang yuk kita lihat Indonesia sebagai kumpulan pulau yang terpisah tapi sebagai satu kesatuan yang utuh. Baik, dan saya Bella dan rekan saya Restu dengan Ibu Dr. Nadila dan Ibu Kementerian Nadia dan para narasumber semua, kami pamit. Jangan lupa jaga Nusantara kita.